Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Tetap semangat untuk belajar. Baiklah anak-anakku, melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang menyusun cerita pendek. Sekarang kita memasuki bagian yang kedua. Kemarin tujuan pembelajarannya adalah mengetahui atau mengidentifikasi cerita pendek dan mengetahui unsur yang membangun cerita pendek, mengetahui struktur cerita pendek, mengidentifikasi ciri kebahasaan cerita pendek, menganalisis struktur cerita pendek, dan menganalisis ciri kebahasaan cerita pendek. Kemarin kalian sudah mempelajari yaitu mengidentifikasi cerita pendek. Sekarang kita akan mempelajari yaitu mengetahui unsur yang membangun cerita pendek. Apa saja unsur yang membangun cerita pendek? Yang pertama yaitu ada tema, yaitu ada tema ya. Jadi cerita itu harus ada tema, apa yang diceritakan. Kemudian ada alurnya, ada penokohan, kemudian ada latar atau tempat, waktu, dan latar sosial, dan sudut pandang. Baiklah anak-anakku, untuk membahas tentang unsur yang membangun teks cerpen, kita bahas satu persatu, mulai dari tema terlebih dahulu. Apa itu tema? Tema adalah merupakan gagasan umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks sebagai struktur sistematis dan yang menyangkut persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan. Dengan kata lain, yang dimaksud tema adalah apa yang diceritakan. Jadi sebuah cerpen itu harus ada apa yang diceritakan. Nah, di sini ada sebagai struktur sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis yang dimaksud adalah berurutan. Jadi urutannya itu pasti. Seperti kalian kalau memakai baju itu sistematis. Pakai baju, kemudian dikancingkan, begitu ya. Kemudian yang berikutnya alur. Alur atau sering dikenal dengan sebutan plot, atau ada juga yang menyebut yaitu jalan cerita, karena alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Jadi ada rangkaiannya ya, jadi ada rangkaiannya, ada urutan-urutannya. Sebuah rangkaian peristiwa dapat terjalin berdasarkan atas urutan waktu ya. Misalnya kalian bangun pagi pukul 5, pukul 5.30 mandi, pukul 6 makan pagi, pada pukul 6.30 berangkat sekolah, itu namanya urutan waktu. Ada juga urutan kejadian, misalnya setelah saya bangun kemudian saya mandi, itu namanya urutan kejadian. Ada sebab akibat juga, misalnya karena saya kehujanan maka saya sakit, itu namanya ada hubungan urutan sebab akibat. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut saling berhubungan secara runut sehingga terjalin sebuah cerita yang bulat, cerita yang utuh. Itu namanya alur. Nah, jenis-jenis alur itu ada 3, yaitu ada alur maju atau progresif. Artinya alur yang menceritakan peristiwa-peristiwa dalam cerita secara kronologis. Cerita diawali dengan tahap pengantar dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Jadi ada pengantarnya dulu, dikenalkan siapa tokohnya, settingnya atau tempatnya di mana, kemudian baru ada ceritanya, nanti diakhiri dengan akhir dari cerita tersebut. Kemudian ada alur sorot balik atau regresif, yaitu alur yang menceritakan peristiwa-peristiwa dalam cerita secara terbalik. Ya, ini artinya begini. Kalau sebuah cerita diawali dengan sebuah kejadian, kemudian cerita itu berjalan terus sampai akhirnya nanti mengenalkan tokohnya di belakang, ya, itu namanya alur sorot balik. Kemudian ada alur gabungan
atau orang menyebutnya itu alur bolak-balik ya. Jadi perpaduan antara alur maju dan alur sorot balik. Yang berikutnya ini alur maju atau progresif ya. Ini cerita diawali dari sekarang menuju ke depan. Ya, kemudian ada ini kalau urutannya itu dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dari awalnya itu diawali dulu, dikenalkan siapa tokohnya, kejadiannya di mana, waktunya kapan, kemudian di dalam cerita itu nanti ada pertikaian, kemudian akhirnya ada penyelesaian. Itu namanya alur maju. Kemudian alur mundur ya atau flashback, itu cerita diawali dari sekarang kemudian menuju ke masa lalu. Misalnya ada seorang anak yang diceritakan anak yang sangat sukses. Anak itu belum diketahui siapa asal usulnya. Kemudian cerita itu mundur ke masa lalu sampai ke anak itu masih anak-anak, diceritakan asal usulnya dari mana. Itu contohnya kalau alur mundur. Sedangkan kalau alur campuran, ceritanya tuh terkadang dari sekarang ke depan, terkadang dari sekarang ke masa lalu. Seperti itu ya. Ini untuk memperjelas tentang tadi jenis-jenis alur. Nah, setelah kalian mengenal jenis-jenis alur, sekarang ada tahapan alur. Tahapan itu urutannya. Yang pertama tadi kan pengantar atau orientasi. Ini berupa lukisan keadaan menuntun pembaca untuk mengikuti jalan cerita. Jadi di dalam pengantar ini nanti itu ada pengenalan tokoh, misalnya si siapa, sang siapa, begitu. Kemudian kejadiannya di mana, kemudian waktunya kapan. Misalnya seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa pada pagi hari berangkat ke kebun. Nah, itu namanya pengantar atau bagian orientasi. Kemudian tahap yang kedua adalah komplikasi, ini komplisasi ya. Yaitu yang pertama ini nanti dibagi tiga tahapan di dalam komplikasi ini. Yang pertama itu menampilkan masalah. Nah, si pemuda itu tadi kan sudah dijelaskan di bagian pengantar. Misalnya tadi rumahnya di desa pada pagi hari berangkat ke kebun. Nah, terus muncul masalah. Masalahnya apa? Dia berangkat naik sepeda, di jalan sepedanya bocor padahal di tengah hutan. Nah, itu kan ada penampilan masalah. Kemudian ada puncak ketegangan. Nah, ini yaitu menggambarkan masalah dalam cerita yang sudah sangat khawatir dan gawat. Contohnya tadi misalnya sepedanya sudah bocor di tengah hutan, datanglah seekor harimau. Wah, kira-kira apa yang dilakukan? Itu kan tegang sekali. Ada ketakutan. Nanti dimakan, nanti terkam ya. Nah, di sini ada puncak ketegangan. Kemudian ada ketegangan menurun. Nah, ini masalah telah berangsur-angsur dapat diatasi. Misalnya tadi karena ada harimau, terus bagaimana anaknya? Lari manjat ke pohon. Misalnya seperti itu. Nah, baru ke tahap berikutnya yaitu penyelesaian. Penyelesaiannya apa? Ketika dia ada di atas pohon, terus ada orang datang menolong, itu namanya penyelesaian atau disebut resolusi. Masalah telah dapat diatasi oleh pelaku. Dan ini ya untuk memperjelas tentang tahapan alur. Yang pertama tadi orientasi, di sini adalah pengenalan tokoh dan lain-lain. Di sini ada konflik, komplikasi dan pertentangan, klimaks. Kemudian puncaknya ya, klimaks itu disebut puncak masalah. Kemudian anti klimaks adalah penurunan masalah. Kemudian baru resolusi atau penyelesaian. Ya, ini nah ini ya, ini contohnya ya, eksposisi. Eksposisi itu apa eksposisi? Ya, ini penjelasan ya. Kemudian konflik, kemudian terjadilah klimaks, kemudian anti klimaks, kemudian akhirnya terjadilah resolusi atau penyelesaian. Kalau digambarkan dengan anak panah gambarnya seperti ini. Jadi dari bawah kemudian naik, terjadi konflik, kemudian konfliknya gawat. Ini gawat, kemudian ada penurunan masalah dan akhirnya terjadilah
penyelesaian ya. Dan selanjutnya anakku, kita ke selanjutnya. Nah ini ya, ini kalau yang tahapan alur ini tadi yang alur maju ya. Kalau ini adalah alur yang maju mundur atau tadi alur campuran. Nah sekarang macam-macam konflik. Ya tahu konflik kan? Ya konflik. Nah konflik itu ada konflik fisik. Ya konflik fisik artinya apa? Yaitu konflik yang terjadi kontak fisik. Ya di sini ada konflik lahir, konflik jasmani, konflik internal, konflik. Contohnya misalnya ya ini konflik yang terjadi antara satu pelaku dengan pelaku yang lain. Misalnya kalau berkelahi itu namanya konflik fisik ya, bertengkar, perang dan sebagainya. Kemudian ada konflik psikis atau konflik batin. Ya, ini konflik rohani. Di sini tidak terjadi pertengkaran, tapi terjadi hanya dalam perasaan. Misalnya cemburu, nah, misalnya marah, ya, misalnya kecewa, kemudian takut, khawatir. Itu namanya konfliknya konflik psikis. Kemudian ada konflik ide. Apa konflik ide? Kalian pernah berdebat? Nah, kalau pernah berdebat, ini namanya konflik ide. Misalnya perdebatan atau selisih paham. Ya, ini macam-macam konflik ya. Kemudian tadi yang ketiga, unsur yang ketiga adalah latar. Latar atau sering disebut dengan setting. Nah, latar merupakan sebuah keterangan baik mengawali waktu, ruang maupun suasana terjadinya peristiwa atau cerita. Ya, cerita ini. Nah, di dalam latar ini ada beberapa jenis, ada 3, yaitu latar waktu. Latar waktu adalah keterangan tentang kapan peristiwa dalam cerpen tersebut terjadi. Misalnya pada pagi hari, siang hari, malam hari, kemudian atau bisa mengacu pada bulan, musim, tahun, periode sejarah dan sebagainya. Kemudian ada latar tempat. Ini keterangan tempat terjadinya peristiwa. Misalnya di rumah, di kamar, di pasar, di halaman atau di sebuah kota, misalnya di Jakarta. Kemudian latar suasana, yaitu menggambarkan suasana peristiwa yang terjadi. Misalnya gembira, sedih, romantis ya, atau menakutkan ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, unsur yang keempat adalah penokohan, disebut juga dengan perwatakan. Ya, kalau cerita itu tokohnya tidak mempunyai watak, itu nanti tidak menarik. Mungkin kalian sudah menonton ini cerita yang sedang viral, yang judulnya Tilik ya, ini judulnya Tilik. Itu ada penokohan Bu Tejo, itu yang sangat bagus, itu sampai viral. Nah, itu yang bisa membawa emosi penonton. Nah, itu namanya penokohan. Jadi penokohan disebut juga perwatakan. Perwatakan atau penokohan adalah pemberian sifat pada pelaku-pelaku cerita. Sifat yang diberikan tercermin dalam pikiran, perbuatan, ucapan dan pandangan tokoh terhadap sesuatu. Ya, metode yang digunakan pengarang cerpen untuk menampilkan sifat tokoh itu dengan cara ada metode analitik. Ya, ini apa itu metode analitik? Yaitu pengarang langsung memaparkan sifat tokoh dengan jalan menyebutkan sifat-sifatnya. Misalnya si Anto anak yang pemalas. Nah, itu berarti metodenya analitik karena disebutkan wataknya si Anto apa tadi? Pemalas. Dan ada metode dramatik. Nah, di sini pengarang secara tidak langsung menampilkan sifat tokoh dalam cerpen karyanya. Kalau kalian pernah menyaksikan film pendek Tilik, itu Bu Tejo itu metodenya yang digunakan adalah metode dramatik. Ya, dengan cara dia bicara seperti itu, kalian bisa menyimpulkan apa watak dari tokoh Bu Tejo. Contohnya seperti itu. Kemudian akan tetapi pengarang dapat menampilkan sifat tokoh melalui hal-hal berikut. Misalnya menggambarkan fisik, misalnya cara berpakaian, postur tubuh, bentuk rambut,
Ya, misalnya ada sebuah cerita, di situ diceritakan seorang pemuda dengan badan penuh tato. Wah, kira-kira kamu sudah membayangkan wataknya seperti apa? Karena biasanya orang bertato identiknya orang yang jahat biasanya, meskipun tidak semua. Kemudian yang kedua, menggambarkan melalui cakapan yang dilakukan baik oleh tokoh itu sendiri maupun cakapan yang dilakukan oleh tokoh lain. Ya, misalnya di situ cara berdialog, ya, cara berdialog antar tokohnya nanti bisa dilihat sifatnya dari pelaku cerita tersebut. Kemudian teknik reaksi tokoh lain. Nah, misalnya ada percakapan, kemudian tokoh yang yang diajak bicara itu menanggapi percakapannya dengan cara seperti apa, itu juga nanti bisa diketahui sifat dari tokoh tersebut. Dan yang kelima, unsur yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara memandang tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Ya, ini agak sulit dipahami, tapi baiklah. Nah, ini macam-macam sudut pandang. Itu ada sudut pandang orang ketiga atau sering disebut dengan sudut pandang dia. Kenapa dikatakan sudut pandang dia? Karena biasanya di dalam cerita itu tokohnya digambarkan dengan kata ganti dia atau orang ketiga. Pengisahan cerita yang menggunakan sudut pandang persona ketiga gaya dia, naratornya adalah seorang yang berada di luar cerita. Jadi pengarangnya itu menceritakan orang lain dengan sebutan dia. Atau bisa juga dengan menyebut nama. Jadi kalau ada cerpen di situ tokohnya disebutkan nama, itu sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga atau sudut pandang dia. Dan yang kedua yaitu sudut pandang persona pertama, aku. Nah, dalam pengisahan cerita yang menggunakan sudut pandang persona pertama kayak aku, naratornya adalah seorang yang ikut terlibat di dalam cerita. Bisa jadi pengarangnya adalah yaitu pelaku utamanya atau menceritakan diri sendiri, sehingga tokohnya di dalam cerita itu nanti akan selalu muncul kata-kata aku. Misalnya kalian membuat cerita, kemudian menggunakan sudut pandang orang pertama, nah di situ kamu menggunakan tokoh aku, jadi menceritakan diri sendiri. Aku lahir di sebuah desa. Orang tuaku hanyalah seorang petani. Ya, itu namanya menggunakan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang aku. Oke ya. Ini saya beri contoh. Misalnya pengarang menceritakan diri sendiri, kemudian yang ketiga adalah menceritakan orang lain, kemudian ada campuran yaitu menceritakan aku dan dia. Contoh penggunaannya misalnya ini ya, orang pertama misalnya dalam sebuah cerita, matahari masih menyisakan sinarnya, merah jingga kuning, suara azan mulai terdengar sayup-sayup dari balik bukit, sementara aku pun masih bersimpu di suro yang rapuh ini. Separuh jiwaku yang tergerogoti oleh masa laluku, di suro ini aku sering bercermin, ku coba mencari celah-celah putih hitam hidupku. Ini ya, ini ada kata-kata aku, menceritakan diri sendiri. Itu namanya menggunakan sudut pandang orang pertama. Dan yang kedua menggunakan sudut pandang orang ketiga. Bel istirahat baru saja terdengar. Semua siswa mulai nampak memasuki kelasnya. Tapi di sudut lorong belakang kelas 9 tampak seorang cewek tertunduk lesu. Dari arah selatan terdengar temannya memanggil, "Nis, ayo masuk." Pak Imam terlihat keluar dari ruang guru. Cewek itu seakan tak mendengar ajakan itu. Ini ya, ini menggunakan jadi menceritakan orang lain. Dan kalau yang campuran, contohnya seperti ini. Bel istirahat baru saja terdengar. Aku segera keluar perpustakaan. Tapi di halaman aku berpapasan dengan Nisa. Ini akunya sudut pandang orang pertama. Nisa ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Temanku di 8F dulu. Nis, ayo masuk.
cewek itu seakan tak mendengar ajakanku. Setelah aku tepuk bahunya, baru ia mulai, wow sorry, aku nggak tahu, ayo yuk yuk, kami pun masuk bersama. Nih ya. Nah, yang terakhir dari unsur yang membangun cerita pendek adalah amanat. Sebuah cerita yang baik itu harus memiliki pesan moral, ya, pesan moral yang disampaikan melalui cerita tersebut atau yang disebut dengan amanat. Cerita moral itu biasanya berisi nasihat. Ya, karena nanti setelah membaca sebuah cerpen, maka pembaca itu akan bisa menilai atau bisa mencari, oh ini ternyata tidak baik, yang seperti ini ternyata baik. Begitu anak-anakku, untuk pertemuan yang kedua ini kita hanya membahas tentang unsur-unsur cerita pendek. Semoga anak-anakku tetap semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.